Surabaya bukan hanya dikenal berkat semangat perlawanan arek-arek Surabaya di bulan November 1945, jauh sebelumnya kota pahlawan ini ternyata juga menjadi dapur yang menempa nasionalisme banyak tokoh bangsa, termasuk pula Presiden pertama Soekarno. Sejarah mencatat sang proklamator yang lahir di Surabaya dengan bangga mengaku sebagai arek Surabaya. Jika tahun 1602 atau awal abad 17 dicatat sebagai titik awal kolonialisme di Nusantara dengan dibentuknya VOC, maka tidak ada yang pernah pula tahu bahwa 300 tahun kemudian di bumi Surabaya lahir satu sosok yang akan menjadi penentu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Soekarno. Pandean Gang 4 adalah titik awal semesta Soekarno. Paling tidak saat dunia mengenalnya sebagai Kusno. Segala sesuatu mengenai awal kehidupan putra pasangan Raden Sukeni Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai Srimben ini ada di sini. Kisah yang mengalir dari mulut gang hingga berpusat di sebuah rumah bernomor 40 yang kini diabadikan sebagai Museum Rumah Lahir Bung Karno. Sejarah mencatat sang putra Fajar lahir 6 Juni 1901 di kamar tengah rumah yang berada di kawasan Peneleh, salah satu kawasan tua Surabaya yang disebut sudah ada sejak 1275. Saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya arek Surabaya. Kutipan teks pidato Insinyur Soekarno saat dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa Ilmu Sejarah di Universitas Padjadjaran Bandung pada Desember 64 ini jadi salah satu bukti pengakuan pribadi dari seorang Soekarno sendiri bahwa kota Surabaya ikut menempa dirinya jauh sebelum dikenal sebagai sang proklamator. Selain fasad bangunan dan fakta bahwa Soekarno lahir di rumah ini, nyaris tak banyak yang bisa disaksikan puluhan pengunjung yang datang setiap hari. Apalagi keluarga Soekarno hanya mengontrak saat Raden Sukeni, sang ayah, bertugas sebagai guru di Surabaya. Rumah lahir Soekarno bahkan sempat berpindah tangan ke sejumlah keluarga sebelum akhirnya pemerintah kota Surabaya menetapkannya menjadi cagar budaya dan kemudian menjadikannya museum di tahun 2020. Selamat siang, ya, Mas Agatha, edukator di rumah kelahiran Bung Karno. Pas banget ya ketemu Mas Agatha, edukator rumah lahir Bung Karno. Mas, ini konsepnya apa nih yang diusung di rumah lahir Bung Karno ini dan kenapa dibikin konsepnya seperti ini? Karena di sini nggak ada koleksi asli dari Pak Soekarno, jadi ruangan-ruangan di sini dibikin semenarik mungkin dengan adanya animasi digital. Jadi tampilannya seperti ini dibuat sekekinian mungkin gitu ya, untuk menarik generasi juga ya. Benar. Iya. Nah, kalau bagian-bagian di museum rumah lahir ini apa aja, Mas? Kalau di zona utama ini ada video mapping yang menceritakan sejarah singkat dari keluarganya Pak Soekarno. Lalu di dua ruang tersisa ada pemutaran film dokumenter dan video augmented reality. Jadi benar-benar Pak Karno lahir di sini. Lahir di ruang Kusno ini. Iya. Sang putra Fajar. Iya, benar. Soekarno kecil memang tak tinggal lama di Surabaya. Dari rumah di Jalan Pandean Gang 4, 6 bulan setelah lahir, Soekarno diboyong ke Blitar sehingga banyak yang mengira ia lahir di sana. Masyarakat Indonesia itu kan biasanya hanya mengingat apa yang paling dekat, gitu ya. Nah, peristiwa Soekarno di Surabaya itu kan awal abad ke-20 yang sangat jauh gitu ya. Dan itu juga pada periode itu kan Soekarno lebih banyak sekolah, kemudian memang usia-usia muda gitu ya. Memang kemudian belajar pada Pak Cokro misalnya ya. Tapi intensitas aktivitas politik Bung Karno itu sebenarnya lebih banyak dimulai di Bandung gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira periode kehidupan Soekarno inilah yang turut mempengaruhi mengapa Surabaya cenderung agak kurang dianggap dekat dengan Soekarno itu ini ya. Nah, padahal beliau lahir di Surabaya, beliau ditempa secara ideologis juga di Surabaya itu ya. Artinya Surabaya dengan Bung Karno itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebenarnya itu. Masih di kawasan Peneleh, pusaran jejak sang proklamator beralih ke sebuah rumah bergaya kolonial di Gang 7 nomor 29.
Di kediaman Ketua Syarikat Islam sekaligus Guru Bangsa Haji Umar Said atau HOS Cokro Aminoto ini, Soekarno Muda pernah tinggal antara tahun 1916 hingga 1921. Di lantai 2, tepat di atas kamar tidur Pak Cokro, Soekarno bersama sekitar 20 remaja Bumi Putra lainnya tinggal dan menyandang status sebagai anak kos. Soekarno mengenang kamar kosnya di rumah HOS Cokro Aminoto sebagai kamar yang pengap tanpa jendela. Ia bahkan harus terus-menerus menyalakan lampu, bahkan di siang hari karena tidak ada cahaya yang masuk di kamar ini. Bayangkan di saat itu, di kamar seperti ini, tanpa bantal dan tanpa kasur, ditinggali sekitar 20 orang lainnya. Namun dalam kondisi seperti ini pula, Soekarno melatih orasinya layaknya seorang Cokro Aminoto. Cokro Aminoto dengan triloginya, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat, serta mengajarkan kepada anak didiknya untuk berlatih berorasi layaknya orator dan menulis seperti wartawan. Rupanya benar-benar dilakukan dengan kesungguhan oleh seorang Soekarno hingga akhirnya menjadikannya proklamator. Ya, tak sekadar indekos, Soekarno menganggap rumah ini sebagai dapur yang menempa sisi nasionalismenya. Di ruang tamu ini, Pak Cokro rutin menggelar diskusi kebangsaan yang selalu diikuti Soekarno Muda. Menjabat Ketua Syarikat Islam, sebuah organisasi politik terbesar di masa itu, HOS Cokro Aminoto dikenal sebagai tokoh politik yang tengah naik daun sekaligus orator ulung. Sebuah kemampuan yang kemudian berhasil dikuasai sekaligus jadi bekal Soekarno menapaki jalan politiknya. Ya, saya kira Bung Karno mengakui sendiri di dalam autobiografinya ya yang ditulis oleh Cindy Adam bahwa Pak Cokro adalah guru utama beliau. Jadi persinggungan antara Bung Karno dengan Pak Cokro itu kan ketika Bung Karno itu masih usia remaja dan usia di mana otak itu masih sangat sangat bagus ya untuk menangkap berbagai pelajaran, dan disitulah Pak Cokro menjadi teman Bung Karno sekaligus sebagai gurunya. Sehingga di dalam biografinya itu juga Bung Karno juga mengatakan bahwa Surabaya adalah dapur nasionalisme. Itu saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Karno tentang dapur nasionalisme itu juga tidak bisa dipisahkan dengan posisi Pak Cokro pada saat itu yang memang banyak menempa Bung Karno dari aspek-aspek nasionalisme itu. Sayangnya, kiprah sang guru bangsa berangsur berakhir sepeninggal sang istri yang membuat HOS Cokro Aminoto pindah ke Yogyakarta hingga wafat di sana. Rumah yang sempat jadi kawah candra di muka idealisme Soekarno Muda, kini jadi museum yang menarik puluhan pengunjung. Kebanyakan adalah pengunjung yang juga datang ke Museum Rumah Lahir Bung Karno. Sama sih, maksudnya nggak terlalu tahu sosok Cokro Aminotonya, lebih tahu kayak anak-anak kosnya yang kayak Muso, terus Soekarno, Pun, ya gitu-gitu. Apalagi dengan layoutnya juga sangat homey gitu ya, terus penataan lampunya juga terasa seperti rumah banget. Jadi kita di sini seakan-akan balik lagi ke masa lampau seperti itu. Perjalanan menyusuri jejak sang proklamator di Surabaya tak lengkap tanpa kunjungan ke Masjid Jami' Peneleh. Selain keunikan arsitekturnya, salah satu masjid tertua di Surabaya ini terkenal sebagai pusat pergerakan melawan penjajah. Di tahun 1945, kubah masjid pernah jadi sasaran meriam Belanda dari arah Jembatan Merah. Sementara jika merunut ke belakang, Soekarno Muda yang mengaku belajar mengenal Islam saat tinggal di rumah HOS Cokro Aminoto, disebut-sebut pernah mengikuti sejumlah kegiatan keagamaan di masjid ini. Diyakini dibangun oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel pada 1421 Masehi, Masjid Jami' Peneleh Surabaya ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang Soekarno Muda. Soekarno yang tinggal di rumah kos HOS Cokro Aminoto sekitar 200 meter dari masjid ini disebut pernah melakukan sejumlah kegiatan di Masjid Jami' Peneleh. Bisa jadi di antara kegiatan keagamaan itu pula Soekarno Muda menyampaikan munajatnya, termasuk pula untuk membebaskan negeri ini dari kungkungan penjajahan dan mengantarkannya menjadi sosok penentu sehingga kita mengenal jejaknya sebagai satu di antara dua Dwi Tunggal
proklamator kemerdekaan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.